Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Raden Fata Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit materi, yaitu sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Seminar Psikologi Industri dan Organisasi. Baiklah, saya Amrina Rosyada selaku pemateri akan memaparkan pembahasan makalah ini, yaitu tentang behavior produktif dengan dosen pengampu yaitu Ibu Emma Yudiani, MSI Psikolog. Oke, selanjutnya materi pertama yaitu tentang pengertian perilaku produktif. Sebelum saya membahas perilaku produktif, saya akan memberikan pemaparan dahulu tentang perilaku. Jadi di sini perilaku menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly pada tahun 1996. Mereka mendefinisikan perilaku itu adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Jadi di sini mereka menekankan pada individu dengan lingkungannya. Sedangkan pengertian perilaku produktif adalah menurut Gilmore tahun 1974, dia itu menyatakan bahwa perilaku produktif itu dia menyebutnya dalam bahasa Inggris, dan nanti saya bacakan dulu bahasa Inggrisnya, yaitu who is making a tangible and significant contribution in his chosen field, who is imaginative, perceptive, and innovative in his approach to live problem and accomplishment of his own goals or creativity, and who is at the same time both responsible and responsive in his relationship with other. Jadi artinya suatu tindakan yang konstruktif, imajinatif, kreatif dari individu dalam suatu organisasi yang dapat memberikan kontribusi yang nyata dan signifikan terhadap lingkungan kerja di mana ia berada. Jadi dari pendapat di atas, orang yang produktif itu tuh ialah orang yang dapat memberikan sumbangan yang nyata di dalam lingkungan sekitarnya. Dan hal tersebut dapat kita lihat dari imajinasi orang tersebut dan inovasi orang tersebut dalam menanggapi persoalan hidupnya, serta mempunyai kepandaian atau kreativitas dalam mencapai tujuan hidupnya. Nah, perilaku produktif ini juga dapat muncul jika individu itu tuh dapat menampilkan potensi dirinya pada lingkungannya. Dapat kita lihat orang yang sering menunjukkan keeksistensiannya di dalam lingkungan masyarakat. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu Gilmore ini juga menekankan kontribusi yang positif dari seorang itu terhadap lingkungan di mana dia berada. Nah, dengan adanya tindakan yang konstruktif, imajinatif, kreatif dari individu di dalam suatu organisasi, menurut Gilmore, maka diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas. Lalu individu yang produktif juga menggambarkan potensi, persepsi, dan kreativitas seseorang, yaitu yang senantiasa ingin menyumbangkan kemampuan agar bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungannya dan orang-orang di sekitarnya lah, seperti itu.
Next, di sini Robin dalam Arifin 2014 dia juga mengatakan bahwa variabel tingkat individu yang mempengaruhi produktif itu ada 4. Jadi yang pertama karakteristik biografis, yang kedua karakteristik personal, yang ketiga kepribadian, lalu yang terakhir pembelajaran. Yang pertama yaitu karakteristik biografis, yaitu di mana kondisi biografis karyawan, contohnya seperti usia, jenis kelamin, terus status perkawinan, banyaknya tanggungan, dan masa kerja. Contohnya seperti itu. Nah, kalau dari karakteristik personal, kita bisa lihat dari kapasitas individu tersebut untuk mengerjakan berbagai tugas yang diamanahkan kepadanya dalam suatu pekerjaan, yang pada hakikatnya itu tersusun dari 2 perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Lalu yang ketiga kepribadian. Jadi kepribadian ini yaitu total jumlah di mana seorang individu itu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Biasanya terbentuk karena keturunan, lingkungan, dan situasi. Jadi kepribadian di sini juga mempengaruhi perilaku produktif seseorang. Lalu terakhir pembelajaran. Nah, pembelajaran ini ialah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Jadi dari pembelajaran ini individu itu akan mendapatkan pengalaman atau suatu perubahan, walaupun itu hanya sedikit perubahan. Pasti mereka akan mengalami suatu fase yang cukup relatif permanen dari perilaku mereka, atau merubah perilaku mereka yang awalnya mereka misalkan mereka kurang cekatan ketika mendapatkan pembelajaran atau pengalaman yang baru, mereka lebih cekatan lagi dari sebelumnya begitu. Oke, the last pembahasan terakhir yaitu ciri-ciri perilaku produktif. Di sini Robert dalam Timpe tahun 2002 dia berhasil merumuskan karakteristik kunci profil karyawan yang produktif, yang di dalamnya itu sudah termasuk perilaku efektif dan efisien. Ada 4, yaitu yang pertama lebih dari memenuhi kualifikasi pekerjaan, ya dimana kualifikasi itu dianggap mendasar bagi pekerjaan. Lalu dianggap bahwa produktivitas yang tinggi itu tidak mungkin tanpa adanya kualifikasi yang benar. Lalu yang kedua mempunyai orientasi pekerjaan yang positif. Nah, sikap seseorang terhadap tugas pekerjaan. Jadi jika orang melakukan sesuatu itu benarlah harus memiliki niat. Jika niatnya sudah positif, maka pekerjaannya akan ikut positif. Lalu yang ketiga, dapat bergaul dengan efektif. Kemampuan untuk memantapkan hubungan antara pribadi yang positif. Jadi dengan adanya pergaulan yang efektif, seseorang akan lebih menghargai waktu. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu dewasa. Nah, dewasa ini kemampuan dan kemauan seseorang untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan. Oke, baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.